Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi kepada Bapak Muhammad Iqbal Nisa Putra, Sarjana Komputer dan Magister Komputer. Perkenalkan, nama saya Fajri Ziaul Haq. Pak Fajri Ziaul Haq. Saya dari kelas IF 101. Saya ingin mempresentasikan eh, tugas ujian UTS yang tugas ujian tengah semester berupa project base. Kali ini saya membuat program kalkulator sederhana dan saya akan menjelaskan dari isi bagian program yang sudah saya buat di Visual Studio Code menggunakan aplikasi C++. Oke, sekarang saya terangkan. Pertama-tama kita dalam membuat program C++, langkah yang pertama kita membuat tulisan seperti hashtag include iostream. Ini adalah ini adalah menyertakan file header iostream dalam kode kita. Ini akan memungkinkan kita membaca dan menulis ke dalam konsol tersebut. Selanjutnya eh, saya tulis perintah using namespace std. Ini yang dimaksud dengan menyertakan nama namespace std untuk menggunakan kelas dan fungsinya tanpa memanggilnya. Jadi kita nggak usah memanggil berkali-kali seperti cout, std, bla 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 bla. Jadi kita pakai aja using namespace std. Jadi lebih mudah. Selanjutnya kita masuk ke integer main-nya. Integer main ini juga bisa disebut untuk memanggil fungsi main yang di dalamnya harus ada logika program yang ditambahkan. Oke, kalau yang dimaksud dengan kurung kurafal ini adalah awal dari isi body fungsi main. Oke, selanjutnya bodinya kita masukkan kata flowchart. Kita masukkan float, angka 1, angka 2, hasil. Bisa kita kasih keterangan dari detail, variabel untuk menyimpan angka 1, angka 2, dan angka 3. Nah, yang dimaksud dengan float juga adalah tipe data di dalam pemrograman yang umum digunakan saat menampilkan data tersebut dalam pecahan. Oke, selanjutnya saya isi body lagi dengan cara aritmatika. Cara aritmatika itu adalah salah satu tipe data yang digunakan untuk menginput operasi matematis dan logika. Terus dari
Itu kita kasih keterangan lebih detail lagi, variabel untuk operasi matematika. Oke, selanjutnya isi dari body main lagi. eh, yang maksudnya out atau buat buat pernyataan dengan menuliskan selamat datang di program kalkulator ini dengan menggunakan spasi untuk lebih bagus. Pas untuk lebih bagus dan kita tutup program dengan menuliskan inline. Oke, selanjutnya saya kasih keterangan untuk memasukkan input dari user. Kita kasih lagi body dari main lagi. Kita kasih yang di, yang dimaksud dengan cout ini pernyataan pernyataan yang kita buat untuk memasukkan angka pertama. Terus yang dimaksud dengan sin ini dipakai untuk memasukkan hasil operasi dari matematika tersebut. Selanjutnya kita kasih keterangan bahwa pilih operasi yang kita inginkan dari kalkulator ini. Selanjutnya kita kasih perintah cout atau pernyataan untuk memilih operasi, apakah itu operasi ditambah, dikurang, atau dikali, atau dibagi dari operasi matematika tersebut. Oke, selanjutnya yang dimaksud dengan sin aritmatika yaitu sin ini dipakai untuk memasukkan hasil dari operasi matematika. Oke, selanjutnya sama seperti di atas, kita buat keterangan memasukkan input dari user. Cout atau pernyataan ini yang kita buat untuk memasukkan angka kedua. Selanjutnya sin sin ini sin sin ini adalah dipakai untuk memasukkan hasil dari angka kedua. Oke, selanjutnya kita masuk di proses perhitungan berdasarkan operasi yang kita inginkan. Suit aritmatika adalah pernyataan suit dan meneruskan argumen aritmatika ke sana, artinya kita perlu membandingkan nilai variabel dari nilai aritmatika dengan angka 1 dan angka 2. Selanjutnya setelah perintah suit aritmatika ini ada lambang huruf kurapa yang ini
Nah, itu adalah itu adalah awal dari isi body suite. Oke, selanjutnya ah, isi dari body suite kita tulis cash. Cash ditambah. Yang dimaksud adalah membandingkan nilai variabel angka pertama dan angka kedua dengan proses penjumlahan. Oke, selanjutnya kita tulis lagi perintah atau cout atau pernyataan hmm, untuk memproses hasil yang akan dimasukkan angka 1 ditambah dengan angka 2. Oke, selanjutnya kita buat pernyataan cout. Cout ini adalah hasil dari angka 1 ditambah dengan hasil dari angka 2 sama dengan dan akan menghasilkan jumlah yang sesuai kita input. Oke, selanjutnya kita kasih perintah lagi. Cash dikurang itu adalah membandingkan nilai variabel angka 1 dan angka 2 dengan cara dikurang. Oke, selanjutnya kita kasih perintah lagi. Hasil akan memproseskan dengan memasukkan angka 1 dikurang angka 2. Oke, terus cout atau pernyataan hasil dari angka 1 dikurang dengan angka 2, maka akan menghasilkan jumlah yang sesuai di input. Oke, selanjutnya kita masuk ke case dikali. Ini juga membandingkan nilai variabel angka 1 dan angka 2 dengan dikali. Selanjutnya kita buat perintah hasil. Hasil ini akan memproseskan dengan memasukkan angka 1 dikali angka 2, lalu kita buat perintah cout atau pernyataan hasil dari angka 1 dikali dengan hasil dari angka 2, maka akan menghasilkan jumlah sesuai yang kita input. Oke, selanjutnya kita buat perintah cash dikurang. Yang dimaksud itu sama juga untuk membandingkan nilai variabel angka 1
dan angka 2 dengan cara dibagi, maksudnya tadi dengan cara dibagi. Oke, di sini kita buat perintah ada if, else, dan break. If ini jika jika angka 2 bernilai 0, maka hasil akan memproses dengan memasukkan angka 1 dibagi dengan angka 2. Cout atau pernyataan hasil dari angka 1 dibagi dengan angka 2, maka akan menghasilkan jumlah sesuai yang kita input. Oke, selanjutnya kita buat perintah else. Else ini masuknya kita gunakan sesuai pernyataan di atas. Jika angka 2 itu 0, bernilai 0, maka cout atau pernyataan akan menuliskan kata error karena tidak bisa membagi bilangan dengan 0. Oke, selanjutnya kita ke perintah break. Break ini kan setiap yang di case ditambah, kurang, dikali. Nah, di bagian ini kan juga ada break. Break itu adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Oke, di sini kita buat perintah selanjutnya adalah default. Apa sih itu default? Default merupakan pilihan yang akan dieksekusi di mana CPU tidak menemukan nilai yang dia cari sesuai dengan nilai pada kondisi expression. Oke, selanjutnya kita buat perintah atau cout atau pernyataan yang bertuliskan operasi tidak valid. Silakan coba lagi. Selanjutnya ini masuk kurung kurava ini. Kurung tutup kurava ini adalah akhir dari isi body switch. Oke, selanjutnya kita buat pernyataan di akhir atau perintah cout atau pernyataan yang bertuliskan terima kasih telah menggunakan kalkulator ini. Oke, selanjutnya kita tuliskan lagi perintah scene.get buka kurung dan tutup kurung. Maksudnya ini scene.get ini adalah digunakan
untuk mengakses array karakter atau array ini mencakup karakter yang spesial serta membaca string dengan spasi. Oke, selanjutnya kita buat lagi di perintah return, return 0. Maksudnya itu adalah fungsi main harus mengembalikan nilai jika program berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya tutup kurung kurapa ini adalah akhir dari isi body fungsi main. Akhir dari isi fungsi main ini yang di awal-awal tadi ini. Nah, bentuknya ini. Oke, selanjutnya kita akan compile hasil compile. Kita akan mengcompile program ini. Kita kita klik kanan aja di sini. Lalu kita run kode. Nah, dia akan menunjukkan kalau tandanya seperti ini, berarti dia akan berarti program ini telah sukses saya buat. Nah, di sini tertuliskan selamat datang di program kalkulator ini. Oke, di sini kan udah perintah nih. Masukkan angka pertama. Oke, coba kita masukkan. Misalnya kita masukkan 1, kita kita pilih perah coba tambah. Lalu misalnya kita masukkan 9. Kita masukkan lagi angka kedua itu 9. Nah, dia kan menghasilkan akan menghasilkan 1 ditambah 9 sama dengan 10. Oke. Oke. Nah, oke, selesai. Sekarang kita ulang lagi. Saya akan mengcompile program ini. Nah, jadi kita di sini tinggal klik kanan aja. Kita pilih run kode. Nah, kalau tandanya seperti ini, berarti program kita tuh sukses dijalankan. Dia ngebaca di aplikasi Visual Studio Code ini. Nah, berarti dalam program ini juga ada tertulis kan selamat datang di program kalkulator ini. Oke, berarti program saya berhasil. Terus di sini ada perintah suruh masukkan angka pertama. Oke, coba kita masukkan si pertama. Misalnya 2. Kita pilih operasinya, kita tambah dengan masukkan lagi angka kedua. Sama dengan 12 misalnya. Oke, berarti hasil dari hasil ini kelihatan jelek tuh dia dempet nih. Ulangkan lagi, kita ulangkan lagi. Oke, ulangkan misalnya kayak gini. Oke.
dulunya biar lebih bagus. Oke, oke, sekarang kita run kode lagi. Cobain lagi. Oke, program saya berhasil. Di sini tertuliskan selamat datang di program kalkulator ini. Oke, di sini ada perintah masukkan angka pertama. Oke, coba kita masukkan angka pertama 3. Kita pilih operasinya ditambah dengan angka keduanya 4, maka akan menghasilkan perintah hasil dari 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, berarti operasi pertambahan ini berhasil nih kita. Selanjutnya kita rangkai lagi. Oke, kita rangkai lagi. Misalnya kita rangkai kode dia rangkai kode. Misalnya kita coba lagi kedua angka pertamanya 8. Kita pilih operasinya di kurang. Oke, ini kita pilih operasinya di kurang. Terus masukkan lagi angka kodenya 3. Oke, hasil dari 8 kurang 3 sama dengan 5. Oke, untuk perkurangan berhasil. Kita run kode lagi. Kita masukkan lagi. Misalnya 7 namanya. Terus kita pilih operasi dikali dengan 7 lagi angka keduanya. Nah, di sini jelaskan hasil dari 7 kali 7 sama dengan 49. Oke, program kita berhasil ini. Selanjutnya coba kita pakai yang ini, coba kita run kode lagi. Kita pakai dibagi coba ya. Oke, misalnya 24 angka pertamanya. Kita bagi dengan 12 angka keduanya. Maka akan menghasilkan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Oke, hasil kita. Terus selanjutnya yang ini coba kita kasih angka dengan 0. Apakah dia akan berhasil mengeluarkan perintah seperti yang saya tulis di atas? Coba aja kita ini. Kita coba kita bagi 0 coba ya. Oke, misalnya angka pertamanya saya masukkan 46. Oke, ya operasinya dibagi. Oke, angka keduanya 0, berhasil. Oke, ternyata alhamdulillah berhasil. Nah, jika 46 dibagi dengan 0, maka hasil yang keluar adalah error karena tidak bisa membagi bilangan dengan 0. Oke, sekian program kalkulator yang saya buat. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Sarjana Komputer dan Magister Komputer. Oke, saya akhiri dengan membaca doa Alhamdulillah. Dan jangan dan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Oke, terima kasih telah menonton video proses kali ini. Jangan lupa like and subscribe pada channel YouTube saya. Oke, kita tutup. Terima kasih.